Sistem pelumasan mesin. Mesin pembakaran internal berisi banyak bagian yang mengalami gesekan, membuat bagian-bagian tersebut aus dan menyebabkan mereka menjadi panas. Untuk mengurangi gesekan dan menghilangkan panas, mobil menggunakan sistem pelumasan. Sistem ini pembakaran pelumas ke semua bagian yang mengalami gesekan. Paling spital diberi pelumas di bawah tekanan, sementara bagian lainnya mengandalkan gravitasi dan percikan. Kita akan memeriksa seluruh siklus pelumasan mesin. Isi mesin dengan oli motor. Oli dialirkan ke bak oli melalui rute yang tersedia. Dalam hal ini, itu terjadi melalui rongga penggerak waktu dan saluran khusus. Oli disimpan di bak oli yang memiliki batang pengukur yang melekat padanya. Pengambilan oli dengan saringan oli juga ditempatkan di bak oli. Mesin mengaktifkan pompa oli yang menarik oli, menciptakan tekanan di outlet. Dalam contoh ini, pompa dioperasikan oleh penggerak rantai dari poros engkol. Meskipun penggerak roda gigi atau pompa yang dipasang langsung pada poros engkol juga merupakan pilihan. Katup pelepas tekanan mengontrol tekanan batas dan membuka saat tekanan aman yang diizinkan terlampaui. Ini dipasang baik pada pompa oli atau di awal galeri oli. Mari kita lihat singkat bagaimana beberapa pompa oli bekerja. Melihat beberapa pompa roda gigi sebagai pompa oli. Mereka dapat menampilkan mesin roda gigi eksternal atau internal, pompa generator atau rotor yang tidak memiliki partisi bulan sabit dan satu gigi lebih sedikit pada rotor dalam. Hal adalah salah satu jenis pompa dengan mesin roda gigi internal. Varietas lainnya adalah pompa debit variabel. Oli tekanan pergi dari pompa ke galeri oli blok silinder setelah dibersihkan dari debu, logam halus, dan kotoran oli lainnya dengan melewati filter oli. Menjadi terlalu tersumbat, oli akan melewati katup bypass tanpa dibersihkan. Jadi ganti filter setiap kali Anda mengganti oli. Anda outlet filter menampilkan sensor tekanan oli, tetapi kita akan membicarakannya nanti. Oli berjalan di sepanjang galeri oli blok silinder menuju jurnal utama poros engkol, di mana ia melumasi jurnal utama dan bantalan utamanya di bawah tekanan. Ini menghasilkan lapisan oli yang sangat mengurangi gesekan. Setelah itu oli mengalirkan melalui saluran poros engkol dan melumasi jurnal batang dan bantalan datang menghubung. Mari kita lihat lebih dekat saluran oli poros engkol. Oli bertekanan ditekan keluar dari bantalan batang penghubung oleh rotasi poros engkol dan disemprotkan ke seluruh bak mesin, melumasi dinding silinder, piston, dan sebagai bagian penggerak waktu. Ini juga menghasilkan kabut oli di bak mesin. Oli yang terciprat kemudian turun ke bak oli secara bersamaan. Beberapa oli mengalir melalui galeri oli di blok silinder, akhirnya mencapai jurnal poros engkol dan ditekan keluar untuk melumasi penggerak waktu, termasuk knobnya, penekan, dan batang katup oleh gravitasi dan pakan percikan. Oli kemudian kembali ke bak oli dan siklus dimulai lagi. Sistem harus berisi setidaknya satu sensor tekanan oli yang mengontrol fungsi sistem. Sensor tekanan dapat ditempatkan di berbagai bagian sistem, termasuk hulu di ujung jauh galeri oli. Terkadang sistem menampilkan beberapa sensor, misalnya hulu dan hilir dari filter. Ketika tekanan oli dalam sistem pelumasan rendah, lampu peringatan menyala di dashboard. Kami melihat salah satu desain sistem pelumasan paling dasar. Sistem yang lebih kompleks mungkin mencakup sensor suhu oli, sensor level oli, dan radiator yang didinginkan oleh udara,
atau air radiator. Pendingin juga dapat menampilkan berbagai skema kopling. Ada juga pendekatan untuk meningkatkan pelumasan dan pendinginan silinder piston dan pin piston seperti saluran oli tambahan di batang penghubung, lubang oli di bagian bawah batang penghubung, serta nozzle jet oli di blok silinder. Pelumasan juga diperlukan untuk beberapa sistem opsional seperti turbocharger. Beberapa fungsi kontrol dapat dilakukan melalui sistem pelumasan. Dengan demikian, oli motor bertekanan sangat penting untuk menyesuaikan gas hidrolik. Beberapa sistem waktu katup variabel dan penegang hidrolik penggerak waktu untuk mencegah kelebihan oli di ruang bakar. Piston dilengkapi dengan cincin kontrol oli yang menghilangkan sebagian besar oli dari dinding silinder, serta segel batang katup yang mencegah kelebihan oli masuk melalui batang katup. Berbagai gasket dan oli antara bagian mesin yang diam dan bergerak membantu mencegah oli keluar dari mesin. Akhirnya, ingatlah bahwa penggantian oli sangat penting karena oli menjadi terkontaminasi seiring waktu, menyebabkan degradasi. Jadi ganti oli Anda secara teratur. Penggunaan oli kotor dalam jangka waktu lama menghasilkan aus mesin yang sangat parah.